Hmm. Barisan keempat, istri beliau, selir beliau yang berjumlah 400. Ayo, siapa yang mau jago sekarang? Raden Undaan, Raden Undaan, putra dari Raden Prasena. Iya, betul. Dengan Ratu Syarifah Ambami. Yang awalnya keratonnya di Madegan, waktu menjadi Cakraningrat 1, Iya. Cakraningrat 2 karena di Madegan lo pernah ngalede Burne. Toncung. Keraton Toncung. Lakopnya adalah Sultan Pangeran Cakraningrat kedua. Lanjut, ini menarik. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa Kerajaan Madura Barat itu ada sistem pemerintahan yang disebut Kepanembahan. Panembahan tadi Keraton Arusbaya, Panembahan Pratanu. Dari Panembahan Pratanu pindah ke sistem kepangeranan, Pangeran Tengah atau Raden Koro ini. Oh, yang Raden Koro. Setelah Raden Koro, Pangeran Mas atau Pangeran Tengah 2. Dari Raden Koro ke Madegan tetap pangeran. Masih tetap sistem kepangeranan. Pangeran Cakraningrat 1, Pangeran Cakraningrat 2 di Toncung. Yang di Toncung. Jadi sistem pemerintahan pakai Panembahan ini hanya di Arusbaya ini. Di Arusbaya. Hanya di Arusbaya. Setelah itu sudah berubah menjadi sistem kepangeranan. Betul. Yang diawali dengan Cakraningrat 1 di Madegan, dan juga pindah ke Toncung ini Cakraningrat 2 Raden Undaan. Ya, itu pangeran sistem kepemerintahannya. Sistem kepemerintahan Kepangeranan. Ini pemirsa perlu diketahui, perlu dipahami bahwa sebelumnya di Bangkulon ini ada 3 tapi masing-masing berdua. Yang pertama adalah sistem Panembahan, yang kedua adalah sistem kepangeran. Lanjut, Teh Panji, ini menarik, Teh Panji. Jadi di Toncung Sekar Kedaton ini menurut catatan adalah keraton yang paling megah. Itu juga diurai di dalam bukunya Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi, guru besar sejarah UNESA. Bahwa itu keraton yang megah. Dulunya. Dan sekaligus juga megah rajanya. Jadi Raden Undaan atau Pangeran Cakraningrat 2 ini kalau pisowanan apa itu pisowanan? Nyabis. Bis Cabisan di Keraton Mataram. Itu paling depan 1000 pasukannya. 1000 orang loh, bukan 100. 1000 orang pasukan. Yang kedua pasukan regalia. Pasukan regalia itu pasukan pusaka, Mas Aliman. Oh, iya. Tombak, keris dan lain sebagainya. Panah apa segala macamnya ya. Panah, gendewa. Yang ketiga itu baru Raden Undaan, Pangeran Cakraningrat ditandu dengan payung emas. Itu cerita yang ada di bukunya tadi itu ya. Ada di Hedeng Book ini. Teh Panji. Nanti saya lanjutkan dulu. Oh ya. Tidak lepas. Barisan keempat, istri beliau, selir beliau yang berjumlah 400. Ayo, siapa yang mau jago sekarang? Ayo. Jadi Raden Undaan, catatan sejarah. Pangeran Undaan ini mempunyai selir 400. Jangan salah. Jadi itu bukan istri syahwat, tapi istri wilayah. Istri wilayah. Jadi kalau beliau ekspansi, meluaskan daerah kekuasaan, itu pasti ada selir beliau. Selir beliau gitu ya. Dia Trake, beda rajin. Madegan, beda rajin. Dia Modung, beda rajin. Raden Undaan ini. Mas Aliman lo lengan. berarti lelampanah Pangeran Undaan tidak boleh diteladani oleh Aliman. Itu fungsi sejarah. Iya. Jadi yang baik kita tiru, yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Pengertiannya dalam bahasa Jawa, mikul luhur mendem jero. Teh Panji, kalau 400 ini saya pendalaman ya, karena urusan ini menarik. 400 selir ini kalau Teh Panji menjelaskan tadi adalah istri wilayah. Istri wilayah. Betul. Setiap ada penaklukan mungkin ya, dulu istilah penaklukan ke tempat wilayah. Pangeran Undaan ini pasti akan ada selir di situ. Jadi bukan urusan istri syahwat, istri wilayah. Istri wilayah. Sebuah tanda bahwa
Pangeran Undaran berkuasa di wilayah itu. Betul. Oh gitu. Betul. Ya. Jadi pemirsa harus diketahui meskipun sejarahnya seperti ini, jangan diikuti punya istri 400 ya. Ini istri wilayah namanya. Oke, Teh Panji, di Toncung ini terus terang, okay, saya sebagai masyarakat Bangkalan baru kali ini mendengar bahwa di Toncung itu ada keraton. Ada keraton. Bahkan itu adalah keraton dari Pangeran Cakraningrat II. Betul. Letaknya itu di sebelah mana itu kalau sekarang? Desa apa, Pak? Sekarang sedang diselidiki oleh para sejarawan muda. Dalam peta yang didapat dari salah seorang sejarawan muda itu namanya Rizky Taufan. Itu dijumpai bahwa keraton itu letaknya di Punalas. Desa Punalas. Dan sekitarnya tentunya. Ya. Kalau dari cerita tadi itu ketika mau nyabis ada 10.000, dan di belakang, di tengahnya itu adalah pasukan bersenjata. Di akhir itu adalah para istri gitu ya. Pasti di sana itu banyak peninggalan yang luar biasa mestinya. Sangat benar. Tapi sampai hari ini masih belum ada penemuan belum ada penemuan pasti. Cuma ada pemakaman keluarga bangsawan yang ditemui dari petunjuk nisan. Nisannya reliefnya relief keraton. Tapi itu kayaknya anak Teh Panji, kayak saya baru-barusan ini sempat melihat sebuah berita di Mojokerto dan sekarang sudah mulai banyak para antropolog menemukan banyak peninggalan zaman lalu. Sejarah. Iya, dikali ada candi dan macamnya yang sebelum-sebelumnya tidak pernah. Barangkali kalau itu nanti memang ada kesengajaan dari pemerintah atau memang dari pihak YKB itu ya, bekerja sama dengan siapa, kalau sudah letak geografisnya sudah ketemu gitu ya, bisa saja dijadikan penyelidikan di situ dengan apa gitu ya, akan menemukan banyak peninggalan lah mungkin. Kalau itu diyakini bahwa Pangeran Undaan itu betul di sana keratonnya, Pak Teh Panji. Ada nggak niat untuk melacak itu, Pak? Ini bukan niat. Sudah dilacak. Tapi harus pelaksanaan. Dalam hal ini pejabat daerah yang berkewenangan, dari bupati kepada disbudpar. Mohon maaf ini kalau Pak Bupati juga mengikuti ini. Ini bukan Pak Bupati menjadi penonton setia di sana ini. Ya gimana lanjut Teh Panji. Jadi ini memang tugas seorang bupati. Menggerakkan seluruh jajarannya yang berkewenangan adalah Dinas Budaya dan Pariwisata. Di mana di Dinas Budaya dan Pariwisata itu sekarang di Disbudpar Bangkalan sudah ada seorang arkeolog. Oh sudah ada sekarang arkeolog. Perempuan. Dan itu tolong difungsikan betul. Difungsikan. Karena apa? Kadang-kadang ada orang menetapkan satu wilayah ini, misalnya dilepas dari ini dulu ya, cerita Madura. Ada seseorang menyebutkan Pujuk Duko itu katanya makam dari keluarga besar Raden Aryo Meloyo Kusumo. Dari mana dasarnya? Kok bisa ngomong begitu? Pujuk Duko? Iya, nggak bisa. Aslinya? Di situ ada relief yang jangan baca sendiri. Orang seperti saya yang awam tidak akan bisa baca relief itu, karena relief itu ukiran itu menceritakan masa dan tahun. Sebentar lanjut. Saya juga baru dengar istilah relief ini. Makhluk apa relief ini? Saya belum terbayang. Jelaskan dulu terhadap saya. Netizen ini selalu banyak juga yang tidak tahu, Pak Teh Panji. Relief ini apa? Relief itu ukiran. Bahasa Indonesianya ukiran. Misalnya bunga itu menandakan tahun berapa. Teratai itu menandakan tentang masa Hindu-Buddha. Itu relief. Dan itu kalau ahlinya seorang arkeolog atau antropolog, itu akan dibaca seperti orang tulisan biasa itu. Nah, makanya orang awam seperti saya jangan coba-coba menyebut, oh ini dipastikan ini makamnya ini, memegang batu lalu ini Panembahan Sedongti. Nol putul itu. Saya bilang orangnya ya kalau nonton temui saya. Jangan dia memang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan masa lalu barangkali.
Panji. Oke, lanjut ya Panji, cerita tadi sudah masuk, ceritanya sudah langsung ke Keraton Toncung. Toncung. Toncung itu Pangeran Udaran. Lalu dilanjutkan oleh putra beliau, Raden Tumenggung Suro Adiningrat yang bergelar Pangeran Cakraningrat III. Suryo Adiningrat. Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Suro. Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Sulitnya saya ini. Raden Tumenggung Suro Adiningrat itu putra dari Raden Undaan. Pangeran Cakraningrat II. Pangeran Cakraningrat ini menjadi Pangeran Cakraningrat III. Ini dalam bahasa Madura salah satu pangeran dari dinasti Cakraningrat Semelas. Oh gitu. Sejarahnya. Beliau disebut dalam kata lain Pangeran Siding Kapal. Pangeran Siding Kapal. Siding itu kepanjangan dari Sedo Ing. Sedo Ing itu bahasa Jawa. Meninggal di. Kalau disingkat Siding. Jadi Pangeran Cakraningrat III ini disebut sebagai Pangeran Siding Kapal karena beliau gugur di kapal milik Belanda di perairan Sembilangan. Mengarik. Oh, Gresik. Jadi tidak ada kuburnya beliau itu. Salah satu pangeran dari dinasti Cakraningrat yang tidak berkubur itu adalah Pangeran Cakraningrat III. Makanya beliau disebut juga Pangeran Siding Kapal, gugur di kapal Ushis. Ushis itu kapal Belanda dengan nakodanya saya lupa namanya, tapi nakodanya itu orang Prancis. Dan ini memang waktu saat perang itu ya? Dulu, bukan perang, itu istilahnya itu sumbernya dari tulisan buku Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi dalam judul buku Perlawanan Penguasa Madura pada Hegemoni Raja-Raja Jawa. Hegemoni Raja-Raja Jawa. Itu tertulis jelas bahwa itu akibat cultural shock. Ya, benturan adat. Itu tahun berapaan itu kira-kira itu? Kurang lebih abad 17. Abad 17-an ya. Saya mau menyebut abadnya saja karena tahunnya tidak mungkin hafal. Ya, abad 17 berarti 17. di antara 1700-an 800-an. Ya, di antara itu. Di antara itu. Ceritanya melas sekali, mengharukan. Jadi ketika Cakraningrat III itu punya menantu Adikoro dari Pamekasan, itu putrana Pangeran Cakraningrat III itu Bine. Oh Bine, ya. Lo kebecian dah itu. Lo kebecian. Jadi dari Mekasen Kuber di Bengkalan. Kuber di Bengkalan akhir epon ternyata Adikoro makimantoh tetap nyangkual de matua. Nyangkual dalam pengertian neka kan lebih nekula. Ya. Kampanye binantel. Mengkal. Ya, nyangkual. Jadi akhirnya di peristiwa itu akhirnya karena mau diserang dari Pamekasan, Cakraningrat III akhirnya dengan keluarga dan 600 pengawalnya diantar ke Sembilangan ini, ke kapal Ushis tadi. Oh ya. Lah Permaisuri Pangeran Cakraningrat III ini ketika naik ke kapal Ushis, yang bi nakoda kapalnya, kapten kapalnya yang orang Prancis itu yang dikatakan benturan adat di sini. Kapten kapal Belanda itu ingin memberi penghormatan pada Permaisuri Raja. Dengan mencium tangan istri raja Permaisuri, mencium leher, iya. Lah istri raja kan nggak tahu bahwa itu penghormatan, menjerit. Yang menjerit raja apa Permaisuri? Permaisurinya. Pangeran Cakraningrat III menoleh, kenapa istri saya menjerit? Karena itu mau dicium lehernya sebagai penghormatan. Ya. Tetapi akhirnya Permaisuri Raja tidak bisa, kamu bukan muhrim saya. Itu benturan adat. Ya. Maka terjadi ketegangan gitu ya. Salah paham dan ketegangan, bahkan pertempuran di geladak kapal itu. Ya. Jadi Pangeran Cakraningrat III menghunus kerisnya, nakoda kapal itu langsung ditusuk. Nakoda kapalnya meninggal. Tapi matrus kapal, awak kapal tidak terima, kapten kapal dibunuh, jadi keroyok.
Padahal rombongan Pangeran Cakraningrat III itu hanya beberapa dan bukan prajurit yang mengawal, yang istri dan keluarga. Kalau dalam. Ya, dalam. Jadi itu salah satu penggalan cerita kenapa Pangeran Cakraningrat III siding apa tadi istilah? Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Raden Adiningrat itu tidak kuburannya, salah satu penggalan ceritanya seperti barusan. Ya. Jadi salah satu pangeran dari dinasti Cakraningrat yang tidak berkubur adalah Pangeran Cakraningrat III. Ya. Atau Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Ya. Raden ini harus saya ngapalin. Nggak hafal ini. Oke, Teh Panji. Selanjutnya dari cerita ini ketika Cakraningrat III, terus gimana cerita Madura ini selanjutnya? Setelah Cakraningrat III masih berlanjut ini. Ya, lanjut. Keraton itu akhirnya oleh adik Pangeran Cakraningrat III, Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat IV, dipindah ke Sembilangan. Oh, yang awalnya itu Toncung pindah ke Sembilangan. Toncung Bilengan keempat Bilengan. Oh, di Bilengan, Keraton Bilengan ini adalah Cakraningrat keempat. Siapa namanya? Raden? Nama kecil Raden Jurit. Raden Jurit. Raden Jurit ini bertahta tahun 1748 1648 di abad ke-17-an tadi kan? Ya, abad 17-an. Berakhir tahun 1745. Ya. Itu Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat keempat. Yang juga beliau ini salah seorang pangeran yang akhirnya ditangkap Belanda dan dibuang ke Kap Dehu-Dehu, bahasa Belanda itu, di Afrika Selatan. Sekarang disebut Cape Town. Namanya Kap Dahub-Dahub. Kap Dahub-Dahub. Ini pemirsa kalau tidak menyimak secara seksama ini akan keliru. Dibuang ke Kap Dahub-Dahub. Kap Dahub-Dahub. Kap Dahub-Dahub. Ini Pangeran Cakraningrat IV. Raden Jurit. Beliau itu akhirnya setelah dibuang ke Afrika Selatan, itu karena melawan Belanda tentunya. Ya. Tahun 1752 yang dibuang, kemudian tahun 1753 beliau wafat. Di sana, di Afrika? Di Afrika. Jadi kuburnya di Afrika? Kuburnya di Afrika saat itu. Tapi kemudian putra Cakraningrat IV yang sulung yang bernama Panembahan Sedomukti. Putra sulung dari Pangeran Cakraningrat IV meminta kepada kerajaan Belanda supaya jenazah ayahnya itu dikembalikan ke Madura. Dikabulkan oleh Ratu Juliana. Oh, Ratu Juliana. Waktu itu Inggris. Ratu Juliana kan Inggris. Wilhelmina. Belanda ya. Wilhelmina. Oh iya. Bukan Juliana. Juliana yang sekarang. Iya. Wilhelmina. Jadi dikabulkan. Dikabulkan dan dipindah ke Asta Air Mata Cungkup kedua. Asta Air Mata Geger. Arsbaya. Arsbaya. Buduren. Cungkup kedua. Itu Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat IV di situ. Di Arsbaya. Dikuburkan kembali pada tanggal 3 Rabiul Awal 1753 hari Jumat. Ya. Jadi ini juga data untuk pengurus Pasaren Asta Air Mata mohon oleh Pangeran Cakraningrat IV jangan meraba-raba pasaan korang sekian hari, jangan. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 1753 itu Pangeran Cakraningrat IV dikebumikan kembali. Setelah diambil jenazahnya dari Afrika Selatan. Dikebumikan di Arsbaya, Congkop kedua. Ada tuh tertera nama beliau ya. Raden Jurit Cakraningrat IV. Selanjutnya
setelah Pangeran Cakraningrat IV wafat ini diganti oleh putra sulungnya Panembahan Sedomukti. Sedomukti? Itu yang meminta barusan ini kan? Kepanjangannya Seto Ing Mukti. Seto Ing Mukti. Nah, jadi Pangeran Sedomukti ini salah seorang raja Bangkalan yang wafatnya ketika sholat sujud, tidak bangun lagi. Oh, waktu sholatnya Raden Sedo. Ini bukan dikasih nama Cakraningrat V enggak? Ini Panembahan ini betul pertanyaan Mas Aliman. Jadi dinasti Cakraningrat itu sebutan terahnya cuma berakhir sampai kepada Pangeran Cakraningrat IV. Raden Jurid. Nah, setelah Raden Jurid, sebutan terah itu dirubah oleh Panembahan Sedomukti menjadi Cakra Adiningrat. Cakra Adiningrat. Awalnya Cakraningrat. Cakraningrat. Sekarang Cakra Adiningrat. Cakra Adiningrat. Sampai nanti bubarnya kerajaan. Ya, pemirsa perlu dipahami dari awal Penembahan, kepangeranan dan Kesultanan dan sekarang Cakraningrat itu ternyata selesai ke Cakraningrat IV. Setelah Cakraningrat IV ini berubah namanya menjadi Cakra Adiningrat. Sebutan terahnya itu Cakra Adiningrat setelah Cakraningrat IV. Nah, lanjut. Ini menarik terus ini. Enggak menarik. Jadi Panembahan Cakra Adiningrat V itu umpamanya tidak merubah sebutan terah, itu Pangeran Cakraningrat V beliau itu. Kalau tidak merubah ini, Cakraningrat V. Tapi setelah ini biasanya yang dipakai oleh para keturunan ini apa istilahnya yang dipakai? Ada yang tetap memakai Cakraningrat, ada yang memakai Cakra Adiningrat termasuk saya. Oh, Cakra Adiningrat aja. Saya memakai terah Cakra Adiningrat. Audio Jungle.